Jadi Pak Menteri, Ibu Lusda ini akan mengadukan soal surat pemberitahuan paten intinya. Kita akan mendengar, silakan Ibu Lusda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri dan Bapak Ibu pimpinan di Kementerian Hukum. Perkenalkan, saya Lusda Asri, advokat yang memiliki kantor hukum Ryan Smart, spesialisasi di sektor kekayaan intelektual. Pada kegiatan Pasti Ada Solusi ini ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak sekaligus mohon penjelasan. Komisi Banding Paten memiliki salah satu kewenangan melakukan pemeriksaan permohonan banding terhadap keputusan pemberian paten. Terhadap hal itu dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini diatur di dalam pasal 70 Undang-Undang Paten. Pasal ini jelas menyebutkan norma waktu pengajuan banding yaitu paling lama 9 bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten. Selanjutnya, berdasarkan Permenkumham 3 2019 tentang Komisi Banding Paten, mengatur pihak yang berkepentingan yang mengajukan permohonan banding paten. Maka dinyatakan di dalam pasal 19 ayat 1 huruf H harus memuat nomor dan tanggal surat pemberitahuan dapat diberi paten. Persyaratan nomor dan tanggal surat pemberitahuan dapat diberi paten ini mustahil dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Apa sebab? Karena surat pemberitahuan dapat diberi paten hanyalah diberikan oleh menteri kepada pemohon atau kuasanya, sebagaimana diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang Paten. Lalu, bagaimana pihak yang berkepentingan akan mendapatkan surat pemberitahuan diberi paten tersebut? Yang berisikan nomor dan tanggal surat pemberitahuan dapat diberi paten sebagai syarat untuk permohonan banding paten. Terhadap ketentuan ini, mohon kami diberikan penjelasan. Selanjutnya, dikaitkan dengan PDKI yang memuat informasi diantaranya tentang adanya permohonan paten dan perkembangannya yang berisikan informasi nomor paten, tanggal pemberian, dan status diberi paten. Jika PDKI memunculkan ketidaklengkapan informasi tersebut yang mana klien kami mengalami sendiri melakukan monitoring paten nomor S002023070001 kurang lebih 15 bulan sejak Februari 2024 hingga Mei 2025. Barulah informasi di PDKI lengkap, ada nomor paten, tanggal pemberian, dan status diberi paten. Tentunya telah melewati masa 9 bulan sejak tanggal pemberian tertanggal 12 Januari 2024. Ini tentu berdampak Pak Menteri kepada pihak yang berkepentingan yang akan mengalami kerugian dalam memenuhi formalitas pengajuan permohonan banding paten. Untuk itulah kami juga memintakan kepada Pak Menteri mohon dilakukan audit record history sistem PDKI terhadap nomor paten S002023070001 dimulai dari bulan Januari 2024 hingga Juni 2025. Karena kondisi ini hanya dialami terhadap paten ini saja. Kami pun punya klien-klien paten kami yang lain tidak pernah seperti ini. Semua informasinya lengkap di PDKI. Bapak Menteri yang saya hormati, apa yang telah saya sampaikan di atas secara lengkap disertai dengan bukti-bukti yang kuat kami telah sampaikan melalui surat kami kepada Bapak dan telah diterima di bagian administrasi pada 11 Juni 2026. Untuk itu kami berharap ini dapat diberikan respon positifnya dan kami pun siap jika diundang untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Untuk itu terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Ibu Lusda. Ibu Lusda. Tadi sudah disebutkan kejadiannya Februari 2024 ya.
Dan di awal tadi saya sudah sampaikan, backlog penyelesaian pendaftaran paten itu kami akui ada kekurangan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 100.000 yang sebelumnya itu saat ini berusaha untuk diselesaikan secara baik. Namun demikian, terhadap yang ini saya minta Dirpaten hari ini juga saya ingin jawabannya lengkap, diteruskan kepada yang bersangkutan dan kepada saya. Jadi apa yang diminta oleh Ibu Lusda hari ini harus dibuka, kemudian diteruskan kepada yang bersangkutan, supaya ini mungkin bisa menjadi sesuatu hal atau bisa dijadikan sebagai alat bukti atau apapun yang lain-lain. Kalau ternyata memang kesalahannya di Kementerian Hukum, dalam hal ini adalah Direktorat Paten atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tidak apa-apa kita akui sebagai sebuah kesalahan. Jadi ini bagian dari upaya kita dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Jadi kita tidak usah singgung di masa-masa yang lalu, tapi saat ini kita sudah di arah yang benar untuk melakukan perbaikan tata kelola layanan publik. Jadi karena itu Pak Dir ya, bisa hari ini? Siap ya? Bu Lusda nanti habis ini ketemu Pak Dir, dibuatkan semua yang Ibu minta dan hari ini bisa diambil. Gitu ya? Pak Dirjen ada yang mau ditambahkan? Silahkan Pak. Izin, terima kasih Bu Risda, Pak Menteri. Jadi sebagaimana arahan Pak Menteri bahwa DJKI khususnya harus melakukan transformasi digital. Memang sudah dilakukan transformasi digital, namun ada part-part tertentu, misalnya proses sertifikasi harus klik oleh pejabat ataupun petugas sertifikasi. Maka itu sejak kita diberikan amanah dan juga di sini ada Direktur TI, kita melakukan proses e-sertifikat. Jadi kita sejak akhir tahun 2025 kita kembangkan lagi sistem kita agar nanti apabila sudah pemberian substantif dan disetujui oleh direktur, langsung proses sertifikasi itu secara otomatis. Dan insya Allah Bapak, atas perkenan Bapak dan arahan Bapak, bulan ini kita akan segera mengimplementasikan e-sertifikat di pemisahan paten. Ya, e-sertifikat. Jadi otomatis, tidak ada lagi petugas klik-klik baru keluar sertifikat, tidak ada seperti itu. Sehingga bisa cepat, otomatis, dan juga nanti bulan depan, karena sudah dibangun sistem, di merek juga, desain industri semua akan pakai e-sertifikat sehingga bisa lebih cepat sesuai dengan harapan Pak Menteri, perintah Pak Menteri transformasi digital di semua lini layanan. Demikian Pak, terima kasih.